A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Ikhwati wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah dalam rangka talibul ilmi, menuntut ilmu, yang ini adalah jalan menuju surga Allah Tabaraka wa taala. Walaupun dalam kondisi cuaca yang agak mendung, saya tadi dari pondok antara mau maju dengan enggak, ini berangkat atau enggak, nengok udah gelap. Cuman sudah 2 kali liburan kajiannya, libur karena kondisi cuaca. Alhamdulillah kita bisa kembali bermajlis di majelis ilmu, di sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirindukan oleh orang-orang yang merindukan surga Allah. Majelis yang ini adalah tempat di mana seorang mukmin sedang menggali warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang berbekal untuk kebaikan akhiratnya, dan inilah tempatnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih di dalam pembahasan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', bab zuhud dan warah. Dan insyaallah malam hari ini kita masuk pada hadis yang keempat, hadis yang menjelaskan tentang larangan menyerupai kaum kafir. Larangan menyerupai kaum kafir. Hadis ini ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis yang sangat besar faedahnya apabila kita renungi, dan ia merupakan salah satu panduan bagi seorang mukmin untuk bersikap, untuk berbuat mana yang boleh dan mana yang tak boleh, mana yang dibenarkan untuk dia lakukan dan mana yang tidak dibenarkan untuk dia lakukan. Kita bacakan hadisnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Jazakallahu khair. Dia berkata, Ibnu Umar di sini adalah Abdullah bin Umar ibnul Khattab, ya. Jadi Ibnu Umar di sini maksudnya Umar memiliki putra yang namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban.
Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Derajat hadis ini adalah hadis hasan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif, tetapi dia hasan karena ada penguat dari hadis-hadis yang lain. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika kita melihat sepintas dari hadis ini, maka sangat tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebuah larangan dari menyerupai suatu kaum. Sebenarnya kaum di sini bersifat umum. Kaum di sini bersifat umum. Baik maksudnya kaum tersebut adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kaum tersebut adalah orang yang gemar berbuat maksiat, gemar berbuat kefasikan, atau orang yang gemar melakukan kebid'ahan, orang yang gemar melakukan kesyirikan. Intinya kaum di sini bersifat umum. Dan siapa saja yang menyerupai kaum tersebut, baik dia orang kafir, baik dia orang fasik, baik dia pelaku maksiat, baik dia ahli bid'ah, baik dia adalah orang yang sering melakukan kesyirikan, maka perbuatan-perbuatannya tersebut menyeret dirinya untuk menjadi orang yang sama dengan kaum tersebut. Kalau kita perhatikan ikhwan, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Larangan menyerupai apa? Zahir. Larangan menyerupai zahir. Entah itu mungkin gaya berpakaian, entah itu gaya hidup, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan duniawi yang lainnya. Kenapa? Karena sesuatu yang mudah untuk ditiru, mudah untuk diikuti, hakikatnya apa? Sesuatu yang zahir, yang nampak. Sedangkan keyakinan itu sulit untuk diikuti. Kenapa? Karena tentunya kita tidak bisa melihat dan mengetahui isi hati orang lain. Yang bisa kita lihat apa? Penampilannya. Yang bisa kita lihat apa? Gaya berpakaiannya. Yang kita bisa lihat apa? Adat istiadatnya. Tetapi ya, hal ini juga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila perkara-perkara tersebut termasuk kekhasan, kekhususan dari kaum tersebut. Maka bagaimana lagi lah kalau seandainya perkara tersebut berkaitan dengan ibadah. Kalau perkara yang notabene ini adalah perkara duniawi, cara berpakaian, cara hidup atau gaya hidup ini dilarang untuk ditiru, bagaimana halnya lagi dengan bentuk ibadah. Kenapa? Karena nanti akan kita sebutkan efek dari apa? Dari perbuatan tersebut. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari hadis ini pula bisa kita petik sebuah faedah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak menginginkan umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak menginginkan umat ini untuk memiliki kecintaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala banyak didurhakai oleh manusia.
Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan umat ini untuk mencintai orang-orang yang durhaka kepada Allah. Siapa orang yang durhaka kepada Allah? Puncaknya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafik, orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, orang-orang yang senang dengan perbuatan maksiat. Mereka ini adalah orang yang durhaka kepada Allah. Dan Nabi SAW tidak menginginkan kita untuk mencintai mereka. Maka Nabi SAW memberikan peringatan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru, mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ternyata apa? Ternyata ketika seseorang mengikuti orang lain, maka ini bisa mewariskan kecintaan. Coba ikhwan hari ini, coba lihat pemudi kaum muslimin. Senang olahraga boleh, senang olahraga boleh, tidak terlarang. Olahraga mubah. Dan ada olahraga yang disunnahkan. Tapi secara umum olahraga hukumnya mubah. Tetapi ada orang yang terlalu cinta dengan olahraga. Saking cintanya dia pun mencintai siapa? Pemainnya. Tidak melihat latar belakang pemain tersebut. Bahkan dia akan lihat gaya pakaiannya, gaya rambutnya, dia akan ikuti. Padahal mungkin notabene latar belakang pemain tersebut ataupun orang yang dia idolakan tersebut adalah orang yang kufur kepada Allah, yang hari-harinya berbuat kekufuran, hari-harinya berbuat maksiat. Maka idolanya orang ini. Ya, kita tidak sebutkan pemainnya siapa, tidak. Tetapi ya kawan, ternyata apa? Kecintaan dia kepada orang ini terkadang melebihi kecintaan dirinya kepada siapa? Allah dan Rasul. Di mana buktinya? Ketika adzan subuh berkumandang, bangun tidak subuh? Sulit bangun. Kenapa? Lembur saja. Lembur ngopo? Lembur nonton bola. Allah wala quwwata illa billah. Ada orang yang meninggalkan sholat subuh, kawan. Ada orang yang meninggalkan sholat subuh dikarenakan dia semalam suntuk sholat malam. Dari awal malam sampai akhir malamnya, beberapa saat sebelum sholat subuh baru dia tidur, sehingga ketiduran dia, meninggalkan sholat subuh. Berdosa enggak? Berdosa. Dia baca Quran dari awal malam sampai akhir malam, akhirnya apa? Tidak bangun subuh, boleh tidak? Tidak boleh. Bagaimana halnya kalau seandainya dia gunakan itu untuk perkara yang sia-sia? Apalagi kalaulah itu dia lakukan karena dari sanubarinya, dari lubuk hatinya ada kecintaan kepada orang yang dia idolakan. Maka berhati-hatilah. Lihat, kita teliti anak-anak kita ya kawan. Kita teliti anak-anak kita hari ini, pemuda dan pemudi kaum muslimin. Mereka adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan kita. Lihat, apa hobinya, siapa idolanya, seperti apa penampilan hidupnya. Harus dilihat. Jangan sampai apa? Mereka diterkam oleh singa-singa, binatang buas yang menyeret mereka kepada keburukan. Antum kalau punya anak umur 0 sampai 7 tahun, ya sudah berikan kasih sayang, tunjukkan cinta, tunjukkan bahwasanya kita sangat mencintai mereka, berikan hadiah, manjakan sewajarnya. Kalau dia ada permintaan, berikan ketika kita memang bisa dan permintaannya tidak membahayakan dunia dan akhiratnya. Tapi kalau anak sudah 7 tahun sampai 14 tahun, berarti apa? Antum di rumah harus mulai buat aturan. Mau buat aturan tertulis di kamarnya juga tidak apa-apa. Apa peraturannya? Peraturannya harus mandi sendiri, makan sendiri, tidur sendiri.
Setiap sholat 5 waktu harus berangkat ke masjid, buat aturan. Walaupun ketika dia buat kesalahan, antum tidak serta-merta memberikan sanksi hukuman, tapi buat aturan. Kenapa? Karena umur 7 sampai 14 tahun itu masa-masa apa? Masa-masa anak ini sudah mulai berpikir. Kemudian dia sudah mulai apa? Bisa mencerna apa yang kita lakukan. Dia sudah bisa mulai meniru. Maka di saat itu apa? Antum mulai buat aturan-aturan. Harapannya apa? Itu bisa menjadi karakter bagi anak. Tapi kalau 14 tahun sampai 21 tahun, berarti anak ini dijadikan apa? Dijadikan sahabat. Kenapa ya kawan? Karena hari ini luar biasa orang yang mempengaruhi anak, menjerumuskan anak kepada keburukan sangat luar biasa. Maka umur 14 tahun sampai 21 tahun jadikan anak antum sahabat. Gandeng tangannya ke masjid, bawa boncengan, makan bersama, ngobrol bersama, bercanda. Ya, kalau olahraga ya main berdua, banyak diajak berkomunikasi, jadikan sahabat. Kenapa? Karena di saat itu kita rentan anak kita apa? Ketemu dengan orang yang kurang baik, malah orang ini yang ngasih masukan, ngasih pelajaran ke anak kita. Iya, kalau pelajarannya bagus, kalau pelajarannya buruk, kalau yang diajarkan kesalahan, selesai sudah. Tapi kalau anak itu sudah 21 tahun ke atas, sudah biarkan dia mandiri. Kenapa? Karena boleh jadi saat itu dia sudah punya karakter, dia sudah punya apa? Punya pendirian dan seterusnya. Maka saat itu kita mendampingi. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini realita kehidupan anak-anak kaum muslimin. Mereka sudah banyak yang terseret dengan gaya-gaya hidup, meniru orang-orang yang notabene membenci Islam dan kaum muslimin. Dan lihat bagaimana Nabi SAW sangat-sangat menginginkan kita untuk menyelisih orang-orang yang mereka membenci Islam, bahkan memusuhi Islam. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Ghayyiru syaiba wa la tashabbahu bil yahud." Ubahlah warna putih uban kalian. Ubahlah apa? Ubahlah warna putih uban kalian. Dan janganlah kalian meniru-niru orang-orang Yahudi. Kenapa ya kawan? Karena orang Yahudi di zaman tersebut mereka tidak menyemir rambutnya. Dan Nabi SAW menginginkan para sahabat dan kaum muslimin saat itu untuk menyelisih mereka, walaupun hanya pada penampilan. Sekarang pertanyaannya, uban tumbuh dengan sendirinya, berubah dengan sendirinya menjadi putih, atau kita yang mengubahnya ya kawan? Berubah sendiri. Uban itu berubah sendiri dari hitam menjadi putih, bukan keinginan kita. Itu saja Nabi SAW memerintahkan kita untuk apa? Mengubah warnanya. Yang penting jangan warna hitam. Kenapa ya kawan? Dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Dalam kesempatan yang lain Nabi SAW mengatakan apa? Jujus syawariba wa arhul liha khaliful majusa. Cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot. Dalam rangka apa? Menyelisih orang-orang majusi. Semua ini Nabi SAW lakukan, perintahkan untuk apa? Supaya kita tidak memiliki kecintaan dan kecenderungan kepada mereka. Nah, terus bagaimana seandainya ternyata apa? Orang majusinya juga jenggotan sekarang. Ya. Apa kita cukur jenggot? Ya tentunya tidak boleh. Atau misalkan mereka apa? Tidak seperti itu lagi. Orang Yahudi sudah semir rambutnya misalkan. Maka tentunya ya, tidak kemudian kita menyelisihi syariat demi untuk berbeda dengan mereka. Nah, kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah sebuah sunnatullah kaum muslimin akan mengikuti jejaknya orang-orang kufar.
adalah sunnatullah. Orang-orang muslim akan mengikuti jejaknya orang-orang kufar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil qurun." La taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha. Hari kiamat tidak akan datang sampai umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengikuti jalan generasi sebelum mereka. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Faqila ya Rasulullah, kemudian ada yang bertanya, Kafarisha warrum, apakah maksudnya seperti orang-orang Faris, orang-orang Persia, atau orang-orang Romawi? Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa manin nasu illa ulaik. Kalau bukan mereka, manusia mana lagi yang Nabi SAW maksudkan? Maksudnya apa? Kalau bukan orang-orang Persia dan Romawi, terus siapa lagi yang akan diikuti? Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini sangat jelas bahwasanya umat Islam akan mengikuti adat kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Muslim, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum. Kata Nabi SAW, seandainya mereka masuk ke dalam lubang dob, masuk ke lubang dob, maka sungguh kalian akan mengikuti mereka. Qulna ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, apakah maksudnya kaum tersebut adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Qal, maka Nabi SAW mengatakan, faman, siapa lagi? Dan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini sudah menjadi apa? Kenyataan. Sudah berapa banyak gaya hidup, penampilan yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin, yang asalnya perkara tersebut bukanlah dari Islam, dan perkara tersebut tidak dikenal di tengah-tengah kaum muslimin. Untuk melihat hari ini bagaimana pakaian yang dikenakan oleh pemuda dan pemudi kaum muslimin, pakaian yang itu tidak dikenal di dalam Islam. Yang laki-lakinya menutupi seluruh tubuhnya, yang wanitanya membuka hampir separuh dari tubuhnya, dan mereka tidak memiliki rasa malu untuk menampakkan itu kepada orang lain. Bagaimana gaya rambut anak-anak? Antum kalau mau cukur rambut anak-anak sekarang, antum perlu rayu dia, antum janjikan ini, janjikan itu. Untuk cukur apa? Pelontos ya Pak? Nggak usah pelontos benar lah, rata lah, minimal rata lah. Berat. Kenapa? Karena pengaruh kawannya. Dia lihat kawannya, ada ustadz kita di pondok, karena anaknya sulit dicukur rambut, kenapa? Masih kecil. Jadi beliau ambil mangkok, tutupkan di kepalanya, rambut yang keluar dari mangkok cukur habis. Maksud anak apa ya kawan? Maksud anak begitu sulitnya.
Hanya perkara seperti ini sulit. Kenapa? Karena mereka sudah terpengaruh oleh tontonan-tontonan yang mereka konsumsi setiap hari. Maka ikhdaru ikhwan, hati-hati. Antum lihat anak antum. Nggak apa-apa anak kita merengek ikhwan, merengek minta HP nggak apa-apa. Paling lama 1 jam dia merengek. Habis itu capek deh, lapar, minta makan, tidur. Tapi kalau dia merengek antum kasih HP, lihat yang dia buka apa. Sesuatu yang tidak masuk akal antum pikirkan dia buka. Akhirnya apa? Masuk memorinya dan tersimpan, dan na'udzubillah kalau itu kemudian jadi karakter berbahaya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Sungguh umat Islam ini akan mengikuti sebagian dari apa? Kebiasaan, adat, gaya hidup orang-orang di luar Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dan Nabi SAW mengatakan hatta lau dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum. Kalau seandainya masuk ke lubang dob. Lubang dob itu ikhwan, lubang dob itu berlika-liku. Lubang dob itu berlika-liku. Jadi tidak apa? Tidak seperti lubang binatang yang lain. Dia apa? Berlika-liku, kemudian kecil dan sempit. Kadang dia masuk ke dalam, kemudian mutar lagi dan seterusnya. Dan seandainya orang kufar itu, orang Yahudi dan Nasrani itu melakukan sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal pun tetap ada yang mengikuti. Seandainya mereka buat sesuatu yang aneh, seaneh-anehnya pun tetap ada yang mengikuti. Kenapa? Karena memang mengikuti keburukan itu di samping disenangi hawa nafsu, kemudian syaitan pun terus membisik-bisikkan. Maka yang selamat adalah orang-orang yang mereka Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dan berikan kepada mereka hidayah. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa efek dari tasyabuh kepada orang-orang kufar ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan efek dari mengikuti orang-orang kufar, orang-orang Yahudi dan Nasrani, beliau menyebutkan sesungguhnya tasabbuh ataupun meniru gaya orang-orang kufar secara lahiriah. Sesungguhnya tasabbuh meniru gaya orang-orang kufar secara lahiriah akan mewariskan kecintaan dan kesetiaan di dalam batin. Jadi tasabbuh meniru gaya orang-orang kufar secara lahiriah, yang dia lihat secara lahiriah itu akan mewariskan kecintaan dan kesetiaan di dalam batin. Begitu pula kecintaan dalam batin, demikian pula kecintaan di dalam batin akan mewariskan tasabbuh secara lahiriah. Kecintaan di dalam batin akan mewariskan tasabbuh dalam ataupun secara lahiriah. Kata beliau selanjutnya, hal ini sudah terbukti secara indrawi. Hal ini sudah terbukti secara indrawi ataupun penelitian. Sampai-sampai kata beliau, jika ada dua orang yang dulunya berasal dari kampung yang sama, sampai-sampai jika ada dua orang yang dulunya berasal dari kampung yang sama,
kemudian bertemu lagi di negeri yang asing, kemudian bertemu lagi di negeri yang asing, pasti ada kecintaan, kesetiaan, dan saling berkasih sayang. Walaupun dulu di negerinya mereka tidak saling kenal dan juga terpisah tempat tinggalnya. Lihat ikhwan, ini beliau memberikan contoh di akhir, sampai-sampai jika ada dua orang yang dulunya berasal dari kampung yang sama, kemudian bertemu di negeri yang asing, maka pasti ada kecintaan di antara keduanya, pasti ada kesetiaan dan rasa kasih sayang. Walaupun dulu di negeri mereka tidak saling kenal dan mereka pun saling berpisah tempat tinggal. Antum punya pengalaman? Ana punya pengalaman. Ana punya ipar orang Sambas. Itu kalau ada orang Sambas datang, waduh, lupa sama kita. Sudah nyerocos berdua, lupa dia sama kita. Ini tadi asik ngomong sama kita, ini ketemu sama apa? Orang dari Sambas, padahal tidak jauh kan? Masih satu daerah Kalbar, udah lupa dia sama kita. Dan tidak mau tahu dia. Kita paham tak paham bahasa dia pun dia apa? Ngomong. Terbukti nih, terbukti. Padahal sebelumnya tidak pernah saling kenal dan tak pernah tinggal suatu tempat. Tetapi apa? Karena apa ya kawan? Karena ada ikatan batin. Maka hati-hati. Hari ini antum yang masih punya kecintaan pada pemain-pemain bola, coba cek kadar kecintaannya. Apa sudah apa? Sudah berefek kepada lahiriah? Coba gaya rambutnya kira-kira ngikuti enggak? Cari ini celananya gimana ini? Lihat. Jangan sampai apa? Kecintaan tersebut melahirkan apa? Mengikuti secara lahiriah, dan mengikuti secara lahiriah ini kemudian berefek pada batinnya. Berhati-hati. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kapan seseorang dikatakan tasyabbuh? Kapan seseorang dikatakan tasyabbuh? Oh, ini tadi efek ya. Kemudian sunnatullah bahwasanya kaum muslimin pasti akan mengikuti orang apa? Orang-orang kufar sudah. Sekarang kapan seseorang dikatakan tasyabbuh? Kenapa? Karena biasanya pertanyaan ini nanti di akhir tahun biasanya ditanya. Karena sering ditanya masalah tasabuh ini kalau sudah akhir tahun. Awal tahun sampai pertengahan tahun jarang. Di akhir tahun sering. Kenapa? Karena mungkin ada agenda-agenda yang dilakukan, ritual-ritual yang dilakukan. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, kata beliau, patokan disebut tasyabbuh adalah jika melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan orang yang ditiru. Patokan tasyabbuh adalah apa? Jika melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan orang yang ditiru. Misalnya apa? Misalnya tasyabbuh dengan orang kafir misalnya. Apa maksudnya? Ya ketika seorang mukmin, seorang muslim melakukan sesuatu yang itu adalah kekhususan orang-orang kafir. Adapun kalau itu bukan merupakan kekhususan mereka, maka itu tidak dikatakan tasyabbuh.
Misalkan apa? Perkara itu sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat dan itu bukan menjadi ciri khas mereka, maka tidak mengapa seorang mukmin melakukannya, dan ini tidak dihukumi tasabbuh ya, yang diharamkan. Tidak dikatakan ini tasabbuh yang diharamkan. Contoh tasabbuh dalam masalah ibadah misalkan. Tasabbuh dalam masalah ibadah. Orang-orang musyrik, ikhwan, orang-orang musyrik kebiasaan mereka sebelum datangnya Islam, mereka biasa istighosah, tawasulan di mana? Di sekitar kuburan. Orang-orang yang mereka anggap orang-orang ini adalah orang-orang soleh. Mereka tawaf mengelilingi apa? Kuburannya, mereka berdoa di sekitar kuburannya, mereka bersedekah di situ dan seterusnya. Ini yang dilakukan orang-orang musyrik dalam masalah ibadah. Ternyata apa? Ada kaum muslimin yang meniru ini. Maka hakikatnya mereka pun telah tasabbuh dengan orang-orang musyrikin di dalam masalah ibadah. Jadi jangan dipikir ternyata apa? Tasabbuh itu hanya berkaitan dengan gaya hidup, pakaian, misalkan makanan, tidak. Tetapi apa? Sampai dalam masalah ibadah yang pokok pun ternyata apa? Banyak perkara-perkara yang itu adalah perbuatan orang-orang di luar Islam tetapi diikuti oleh kaum muslimin. Adzan dulu ya. Benar. Adzan. Khatifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tambah sedikit. Jadi seseorang dikatakan tasyabbuh, patokannya apa? Apabila seseorang mengikuti kekhususan orang yang dia tiru. Ada sebuah kekhususan suatu kaum atau kekhususan seseorang, kemudian dia mengikuti, maka ini yang dinamakan tasabbuh. Tapi kalau sesuatu yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sudah tersebar tengah-tengah masyarakat dan itu bukan merupakan ciri khas
dari suatu kaum, maka ini tidak dianggap tasabbuh. Kemudian yang berikutnya tentang macam-macam apa? Macam-macam tasabbuh. Macam-macam tasabbuh. Tasabbuh itu ada dua. Tasabbuh ada dua. Yang pertama tasabbuh yang haram. Tasabbuh yang haram yaitu apa? Mengikuti sesuatu yang itu kekhususan, mengikuti sesuatu yang itu adalah kekhususan dari ajaran orang-orang kufar, ajaran orang-orang kufar, atau diambil dari ajaran-ajaran mereka. Dan perkara tersebut tidak diajarkan, dan perkara tersebut tidak diajarkan di dalam Islam. Ini tasabbuh yang haram, mengikuti, meniru sesuatu yang itu adalah kekhususan dari ajaran orang-orang kufar atau diambil dari ajaran-ajaran mereka, dan Islam tidak mengajarkan ini. Contohnya apa, ikhwan? Contohnya di dalam Islam tidak pernah diajarkan yang namanya apa? Peringatan ulang tahun. Islam tidak pernah mengajarkan perkara ini. Dan ini adalah ciri khas. Ciri khasnya apa? Orang-orang di luar Islam. Dan adat kebiasaan ini adalah sesuatu yang tidak pernah ada di dalam Islam. Apalagi selama ini kita ketahui, apabila orang-orang di luar Islam mengadakan acara ini, pasti mereka melakukan ritual ibadah di dalamnya. Ternyata apa? Sebagian kaum muslimin mengikuti, dan mereka pun melakukan hal yang serupa, dari bentuk acaranya, muatan acaranya, sampai apa? Kaum muslimin pun melakukan ritual ibadah di dalamnya. Maka tentunya perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang. Kenapa? Karena bentuk tasabbuh bil kufar. Kemudian yang kedua, tasabbuh yang dibolehkan. Tasabbuh yang dibolehkan, yaitu segala sesuatu atau segala perbuatan yang asal usulnya sebenarnya bukan dari orang kafir. Segala perbuatan yang asal usulnya sebenarnya bukan dari orang kafir, akan tetapi orang-orang kafir melakukan perbuatan tersebut. Jadi asal usulnya bukan dari mereka, tetapi mereka apa? Melakukan perbuatan itu. Maka tidak mengapa kita melakukan perkara tersebut. Namun ada catatan, kita mengikuti ataupun melakukan perbuatan tersebut bukan landasan karena mencintai mereka atau niatan mengikuti mereka. Kenapa? Karena kalau landasannya karena cinta, ini berbahaya.
Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah ini pun ada beberapa catatan tentang syarat boleh tasabbuh dengan orang-orang kufar dalam perkara yang tadi bukan kekhususan mereka, bukan ciri khas mereka, tapi mereka lakukan. Maka ada catatan, ada beberapa syarat. Yang pertama, yang ditiru bukan syiar agama mereka. Yang ditiru bukan syiar agama mereka. Kalau itu syiar agama mereka tidak boleh. Kenapa? Karena tentu ini adalah kekhususan. Sehingga kita mengetahui batasan-batasannya. Jadi tidak boleh kalau yang ditiru itu adalah syiar agama mereka. Kemudian yang kedua, yang diserupai bukanlah perkara yang menjadi syariat mereka. Yang diserupai bukanlah perkara yang menjadi syariat mereka. Contohnya apa? Contohnya misalkan dalam rangka penghormatan maka disyariatkan untuk sujud misalkan. Ini kan apa? Syariat, di antara syariat yang dilakukan orang-orang di luar Islam. Ketika menghormati orang maka dia akan sujud kepada orang ini. Maka ini adalah syariat bagi mereka. Maka tentunya tidak boleh kita meniru walaupun kita menghormati orang. Belum lagi perbuatan itu ada unsur ibadahnya. Maka ini diharamkan di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, syariat Islam menjelaskan bolehnya, bersesuaian dengan perbuatan tersebut. Jadi syariat Islam membolehkan kita untuk bersesuaian dengan perbuatan tersebut. Namun khusus untuk amalan tersebut saja. Contohnya apa ya kawan? Contohnya orang-orang Yahudi zaman dahulu mereka melakukan sebuah ritual ibadah, yaitu puasa Asyura. Melakukan sebuah ritual ibadah puasa Asyura. Kemudian umat Islam pun melaksanakan puasa yang sama. Namun juga diselisihi dengan menambahkan puasa pada hari ke-9 dari bulan Muharram. Jadi ada puasa Tasyu'a, satu hari sebelumnya puasa baru mengikuti puasa Asyura yang itu dilakukan juga oleh orang-orang Yahudi sebelumnya. Berarti syariat Islam menjelaskan bolehnya untuk melakukan perbuatan yang bersesuaian dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat, menyerupai orang kufar tidak boleh. Menyerupai orang kufar tidak boleh membuat pelakunya menyelisihi ajaran Islam. Menyerupai orang kufar tidak boleh membuat pelakunya menyelisihi ajaran Islam. Karena kalau sampai menyelisih ajaran Islam berarti terjatuhlah ke dalam perbuatan haram. Kemudian yang kelima, menyerupai orang kufar bukan dalam bentuk perayaan-perayaan mereka. Menyerupai orang-orang kufar bukan dalam bentuk perayaan-perayaan mereka. Kenapa? Karena perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang kufar itu biasanya dilandasi oleh sebuah keyakinan.
Kemudian yang terakhir, tasabbuh. Tasabbuh hanya boleh dalam keadaan hajat yang dibutuhkan. Tasabbuh kepada orang kufar hanya boleh dalam keadaan hajat yang dibutuhkan. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari itu. Maka kesimpulannya apa ya kawan? Kalau tidak ada kepentingan maka tidak boleh. Kalau hanya iseng-iseng, hanya ingin main-main, ingin tampil beda, ya jangan sampai. Contohnya itu ada sebagian dari umat Islam ya, yang misalkan ya, pengen makan sesuatu yang dimakan oleh orang-orang di luar Islam misalkan. Yang notabene makanan tersebut pada asalnya tidak masalah, halal. Tetapi apa? Makanan tersebut bukanlah makanan yang biasa dimakan oleh kaum muslimin. Maka apa yang dilakukan? Ada hajat atau tidak kita untuk memakannya? Tidak. Ketika tidak maka tinggalkan. Kecuali sudah tidak ada lagi makanan lain. Bahkan ada sebagian pemudi kaum muslimin pengen apa? Tampil beda. Akhirnya apa? Pesan makanan yang aneh-aneh, makan sesuatu yang sebenarnya lidahnya juga tidak masuk dengan makanan tersebut. Sama halnya dengan pakaian. Mungkin kalau antum pernah ya, masuk ke tempat-tempat keramaian, ada orang yang risih aja dengan pakaian. Pakaiannya sudah sempit, dia berusaha tutup. Pertanyaannya, kalau risih ngapain pakai? Tapi apa risih? Kalau dilihat orang tutup, ngapain? Baju karena kurang menutupi pusar dia tarik ke bawah, tarik. Waliyadzubillah. Kalau tahu apa? Kalau tahu tidak nyaman dipakai, ngapain dipakai? Waliyadzubillah. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, berdoalah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari menyerupai perbuatan orang-orang yang mereka membenci Islam dan kaum muslimin. Apalagi kalau tasabbuh ataupun penyerupaan tersebut membuat seseorang kemudian menyimpang dari ajaran Islam. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi anda dan antum semua, menjadi bekal bagi kita untuk beramal, berbuat, melakukan tindak tanduk dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya, taufiknya, hidayahnya senantiasa kepada kita sehingga kita selamat dalam kehidupan dunia dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.